Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini, Senin, 3 Mei 2021. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang doa spontan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya anak-anak ya, dan tetap semangat untuk belajar. Karena sebentar lagi kita akan juga menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT. Ya, PAT kalian di kelas 4. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Nah, sekalian Ibu akan mencontohkan juga tentang materi kita yaitu doa spontan. Jadi Ibu akan berdoa secara spontan untuk mencontohkan kepada kalian bagaimana sih berdoa secara spontan itu. Nah, kalian juga bisa lakukan ya. Kalian juga bisa lakukan. Baik, kita lipat tangannya. Kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang masih Kau berikan kepada kami ini. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Bapa, saat ini kami akan belajar tentang doa spontan. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan agar kami dapat menyerap pelajaran ini dengan baik pula sehingga kami pun dapat melakukan doa spontan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama dan dalam doa itu kita sebenarnya sudah berdoa spontan ya anak-anak. Jadi tadi kita berdoa spontan tanpa ada teksnya dan juga sesuai dengan apa yang mungkin saat ini akan kita lakukan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke dalam materi kita, ya, kita akan ingat kembali dulu pelajaran kita yang lalu ya. Ya, pelajaran yang lalu kita tentang doa bersama, ya. Jadi memang beberapa materi terakhir ini kita kalau tidak salah tentang doa terus ya. Pertama tentang doa yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh lama yaitu seperti Musa ataupun Daud dalam Mazmurnya. Kemudian yang kedua doa syukur gereja yang biasanya dilakukan terutama pada saat kita melakukan perayaan Ekaristi maupun dalam perayaan-perayaan ibadah lain seperti hari-hari raya termasuk juga setiap hari Minggu. Nah, kemudian kita berdoa lagi doa bersama yang minggu lalu kita lakukan ya, kita doa bersama. Nah, cuman memang karena keadaan saat ini kita tidak bisa dapat berkumpul dengan teman-teman ataupun saudara-saudara kita baik di lingkungan maupun mungkin di gereja, maka doa bersama itu kita bisa lakukan, Ibu katakan bisa lakukan di rumah ya, di rumah dengan keluarga kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang doa spontan. Ya, anak-anak, kita belajar tentang doa spontan. Nah, baik anak-anak, kita akan lihat doa spontan itu seperti apa. Nah, dalam doa spontan ini nanti diharapkan pelajaran ini tujuan pembelajarannya kalian dapat 1. Menjelaskan arti doa. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk doa. 3. Mengungkapkan doa secara pribadi. 4. Melaksanakan doa pribadi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada saat nanti kita sudah selesai belajar tentang materi doa spontan ini. Baik,
Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin tanya dulu sama kalian. Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pernahkah kamu mendapat nilai tertinggi di sekolah ataupun nilai yang terendah? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana kamu mengungkapkannya kepada orang tuamu? Nah, jadi biasanya kalau kita mendapat nilai tertinggi di sekolah, kita rasanya apa, anak-anak? Senang ya, rasanya senang, gembira. Nah, jadi perasaannya rasanya gembira, senang. Tapi kalau misalnya kita mendapat nilai yang terendah, ya biasanya kita mungkin sedih, bingung. Ya, bagaimana saya mau ngomong ke mama atau ke papa di rumah bahwa saya dapat nilainya rendah. Ya, bahkan mungkin bisa dikatakan jelek. Ya. Nah, ini nanti kita bisa sebenarnya lakukan pada saat itu. Kalian bisa apa, Nana? Bagaimana? Ya, kalian bisa berdoa. Ya, kalian bisa berdoa. Jadi pada saat kalian mendapat nilai tertinggi, kalian merasa senang, gembira. Nah, kalian bisa ungkapkan itu dengan berdoa. Ya, mengucap syukur. Walaupun mungkin cuma dengan kata-kata sederhana, gak usah panjang-panjang. Ya, dengan kata-kata sederhana, mungkin juga cuma sebentar. Ya, pendek saja. Tuhan, terima kasih. Saya sudah mendapat nilai yang bagus. Ya, itu sudah merupakan juga berdoa, mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Nah, kalaupun dapat nilai yang rendah, apalagi mau ngomong ke orang tua, bingung. Nah, kalian juga bisa ungkapkan itu melalui doa. Ya, misalnya Tuhan, bantu saya agar saya bisa mendapat nilai yang baik selanjutnya. Atau juga bisa mengatakan, Tuhan, tolong saya agar saya bisa mengungkapkan kepada mama atau papa nilai saya yang rendah ini. Dan juga buat mama dan papa untuk tidak marah kepada saya. Ya, jadi kalian bisa ungkapkan itu melalui doa. Ya, yang bisa mungkin dikatakan doa spontan. Jadi apa yang kalian rasakan saat itu kalian ungkapkan kepada Tuhan secara spontan, secara langsung. Ya, seperti itu. Atau pernahkah kamu merasa sedih karena orang tuamu mungkin sedang sakit? Bagaimana cara kamu untuk membantu orang tua agar cepat sembuh? Ya, Nana. Jadi misalnya kamu sedih karena orang tua kamu mungkin sedang sakit. Nah, kalau misalnya orang tuanya di rumah, ya, kalau orang tuanya di rumah, kalian kan masih bisa bantu ya anak-anak. Misalnya mungkin kasih mamanya minum, mungkin juga pijit-pijit ya, pijit-pijit mamanya. Ya, seperti itu. Mungkin juga ya lakukanlah hal-hal yang mungkin mamanya minta tolong, kalian bisa lakukan. Itu kalau orang tua kalian ada di rumah ya, sakitnya di rumah. Tapi bagaimana loh, Bu, kalau atau Nak, kalau orang tuanya sakit tapi di rumah sakit? Ya, atau mungkin seperti saat ini orang tua kamu maaf, misalnya kena virus. Nah, biasanya kan kalau orang kena virus tidak boleh didekatin, ya, harus diisolasi sendiri. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kamu membantu orang tua agar bisa cepat sembuh? Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan anak-anak? Ya, hanya ada satu jawabannya, yaitu berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan secara spontan. Ungkapkan apa yang kalian ingini, ya. Jadi misalnya, Tuhan, bantu saya, tolong saya, berikan kepada orang tua saya kesembuhan. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi ungkapkan saja kepada Tuhan apa yang kalian mungkin rasakan atau apa yang kalian inginkan. Seperti tadi, ya, ingin orang tuanya cepat sembuh, ya. Jadi itu bisa dikatakan juga kita melakukan doa spontan. Atau juga pernahkah saat kamu ingin sesuatu
tetapi kamu merasa itu mungkin tidak dapat kamu peroleh. Apa yang kamu lakukan? Jadi mungkin saja kamu ya, mungkin di rumah, maaf ya, mungkin ada anak yang belum punya HP contohnya, yang masih pakai HP orang tua. Tapi kalian ingin punya HP itu ya, ingin punya HP supaya kalian bisa mungkin oh ya belajar sendiri atau mungkin juga nggak perlu menunggu orang tua ya untuk bisa belajar. Jadi kalian bisa langsung belajar karena sudah punya HP sendiri. Nah, apa yang kamu lakukan? Karena mungkin juga orang tua mungkin nggak bisa, ibu mama nggak bisa beli HP lagi atau papa nggak bisa beli HP karena papa dan mama mungkin uangnya nggak ada. Ya, apa yang kamu lakukan? Ya, kalian kan mungkin belum bisa mencari uang sendiri juga. Nah, cobalah ungkapkan itu juga kepada Tuhan. Ya, dengan berdoa kepada Tuhan. Semoga misalnya Tuhan berikan rezeki yang banyak kepada orang tua saya. Sehingga orang tua saya nanti bisa membelikan saya HP. Ya, bisa seperti itu kamu lakukan anak-anak. Jadi apa yang tadi didoakan itu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat itu. Kalian berdoa pada saat itu bisa dikatakan sebagai doa spontan ya, doa yang kalian ungkapkan sendiri dengan kata-kata kalian sendiri ya, pada saat mungkin ada hal-hal yang kamu ingin capai atau ada hal-hal yang ingin kamu lakukan ya, itu seperti itu anak-anak. Baik, kita lanjut. Kita bisa melihat dalam buku pelajaran kalian ya, buku pelajaran agama kalian. Kita buka di halaman 140 ya, 140. Nanti pelajaran ini ada di buku cetak sampai halaman 145. Sampai halaman 145. Ya, doa spontan ini adalah materi terakhir kita untuk pelajaran agama di semester 2 ini ya anak-anak ya. Baik, kita akan lihat pemikiran dasarnya. Pada umumnya, setiap manusia memiliki reaksi spontan. Salah satu bentuk reaksi itu adalah perasaan serta ungkapan spontan. Perasaan serta ungkapan yang muncul tergantung pada situasi serta pengalaman nyata yang mereka hadapi. Pengalaman memperoleh sesuatu yang menyenangkan tentu akan menimbulkan perasaan gembira atau senang. Demikian pula ketika mendengar berita duka, secara serentak seseorang memiliki perasaan serta mengungkapkan kesedihan. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung mengekspresikan perasaan atas dasar pengalaman serta situasi yang dihadapinya kepada sesamanya. Hal ini merupakan kebutuhan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk mendapat perhatian dan dukungan dari sesamanya. Untuk mengungkapkan perasaan yang memenuhi hatinya, setiap orang memilih orang-orang yang dekat dengan dirinya. Orang-orang terdekat itu biasanya orang tua, saudara, guru, atau teman. Orang-orang tersebut dipilih karena orang-orang terdekat itulah yang memiliki ikatan yang sangat erat. Hal ini menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat relasi atau hubungan yang akrab, dekat, terbuka, dan saling pengertian. Orang-orang tersebut biasanya menjadi pilihan karena mau mendengarkan, memberi dukungan, serta meneguhkan. Demikian pula di dalam kehidupan doa. Selain memiliki orang-orang pilihan, sebagai umat beriman kita pun memiliki Allah. Kita mengimani Allah sebagai Bapa, sebagaimana Kristus telah memperkenalkan Dia kepada kita. Sebutan Bapa menunjukkan relasi yang dekat dan akrab antara Allah dengan kita. Kita percaya bahwa Allah selalu terbuka untuk mendengarkan segala keluh kesah serta mengungkapkan perasaan suka dan duka kita. Hal inilah yang diharapkan Tuhan, yaitu menyampaikan perasaan kita secara jujur dan tulus hati. Hal itu sesuai dengan sabda Yesus. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dalam hal ini, doa yang berkenan di hadapan Allah bukanlah doa yang panjang dan dengan kata-kata yang indah. Doa yang berkenan pada Tuhan adalah doa yang jujur dan tulus. Doa yang keluar dari dalam hati kita. Hal itu nampak dalam kehidupan doa Santa Teresia yang memandang Allah sebagai teman dan pribadi yang selalu mendampingi dan hadir pada setiap saat hidupnya. Ya, anak-anak, jadi ini sedikit pemikiran dasar tentang doa spontan ini ya anak-anak. Jadi tadi dikatakan bahwa kenapa sih kita menyebut Allah itu sebagai Bapa? Ya, supaya kita ada merasa kedekatan dengan Allah. Kita merasa ada hubungan yang akrab dengan Allah sehingga kita selalu menyebut Allah itu sebagai Bapa. Karena biasanya kalau Bapa itu seperti orang tua kita, seperti papa kita. Kita merasa kita bisa menyampaikan segala sesuatu kepada papa kita, kepada bapak kita, ya. Seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa doa itu yang diberkenan di hadapan Allah bukanlah doa yang panjang, ya. Jadi janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, ya. Jadi seperti tadi yang Ibu contohkan, kamu mau apa? Kamu mengungkapkan syukur, ya bisa kamu sampaikan langsung. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau berikan, ya. Tidak perlu harus kemana gitu panjang-panjang doanya, tapi nanti ujung-ujungnya sebenarnya perlunya itu doang ya, menyampaikan itu saja. Tetapi itu harus tulus dari keluar dari hati kamu sendiri ya, keluar dari hati kamu sendiri bahwa kamu itu bersyukur, mengungkapkan syukur atas karunia itu ya, seperti itu. Ataupun juga yang tadi Ibu katakan mungkin mau berdoa supaya orang tua kamu sembuh ya, orang tua kamu sembuh ya. Kamu langsung sampaikan kepada Tuhan ya, apa yang kamu inginkan itu, dan itu harus tulus. Benar-benar dari hati kamu bahwa kamu ingin orang tua kamu itu sembuh. Nah, jadi kita selalu dalam kehidupan kita, kalau bisa kita selalu ingat kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun ya, baik dalam suka maupun duka, kita bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan ya, dalam bentuk doa. Karena mungkin dalam pelajaran kemarin juga kan kita belajar berdoa itu apa? Ya, berdoa itu adalah ungkapan iman seseorang atau ungkapan perasaan seseorang kepada Tuhan. Ya, dan bisa dikatakan doa itu adalah kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, kita ngobrol dengan Tuhan apa yang kita mungkin ingin sampaikan kepada Tuhan. Walaupun mungkin ya tidak secara langsung Tuhan akan nyaut kepada kita, ya. Tuhan akan bilang iya, doa kamu akan dikabulkan. Iya, nanti kamu akan seperti ini, tidak, ya. Tetapi intinya kita percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan kita. Ya, kita percaya bahwa Allah itu hadir pada saat kita berdoa. Ya, dan kita percaya juga bahwa Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Ya, seperti itu. Jadi itu ya anak-anak tentang apa yang dimaksud mungkin dengan doa spontan ya. Jadi intinya Tuhan berkenan kepada doa yang jujur dan tulus, yang keluar dari dalam hati kita. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu menggunakan kata-kata yang indah. Karena maaf anak-anak, tidak semua orang bisa merangkai kata-kata yang indah. Ya, cukup dengan apa yang bisa kamu sampaikan. Tuhan pun sudah tahu apa yang kamu ingin sampaikan. Walaupun mungkin kata-katanya mungkin tidak terlalu benar, tapi Tuhan tahu kok apa yang kamu akan sampaikan atau apa yang kamu akan minta ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang Santa Teresia ya. Tentang Santa Teresia, ini seorang santa yang selalu memandang Allah sebagai teman dan pribadi yang selalu hadir pada saat hidupnya. Ya. Jadi, kita akan lihat, namun sebelumnya kalian bisa lihat dulu halaman 141.
halaman 141. Nah, baik. Di situ ada juga ya doa Santa Teresianya. Kita akan baca bersama. Ya, di layar situ juga Ibu kalian bisa baca ya. Teresia sudah sejak kecil akrab dengan Tuhan. Melihat bunga yang indah dan burung atau kupu-kupu yang berwarna-warni, ia berdoa, "Betapa indahnya ciptaanmu ya Tuhan." Mendengar guntur, ia berdoa, "Tuhan, jangan marah sama Teresia, lindungilah aku." Melihat pelangi yang beraneka warna di langit, ia berdoa, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Macam-macam kata diucapkan Teresia kecil yang begitu dekat dengan Tuhan. Waktu itu ia berumur 7 tahun dan ia selalu berdoa kepada Yesus. Katanya, "Yesus, engkau tentu suka bermain. Saya mau jadi bolamu. Kalau engkau, saya senang sekali. Kalau engkau mau sepak dan banting, silakan. Dan kalau engkau mau saya ke sudut, saya akan menunggu dengan sabar di situ." Ya, jadi anak-anak di sini kita bisa lihat bagaimana Santa Teresia dari sejak kecil ya, dia akrab dengan Tuhan. Jadi setiap dia melihat sesuatu, melihat bunga yang indah, ya jadi dia ungkapkan, "Tuhan, betapa cantik ciptaanmu." Ya, seperti itu. Melihat guntur, dia mungkin takut, "Tuhan, jangan marah sama Teresia, lindungilah aku." Jadi dalam setiap saat apa yang terjadi dalam hidupnya itu dia sampaikan kepada Tuhan. Ya, dia sampaikan. Nah, itu merupakan satu doa sebenarnya anak-anak ya. Satu doa. Kalau doa itu kan jadi bukan hanya permohonan saja, tetapi juga yang seperti tadi Ibu katakan pertama, ungkapan syukur, ya, ungkapan kegembiraan kalian kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya tok permohonan atau permintaan, bukan. Tetapi ungkapan syukur juga itu juga bisa merupakan doa. Ya. Jadi setiap saat, pada saat mungkin kalian takut dengan guntur, kalian bisa berdoa seperti Santa Teresia. Pada saat mungkin hujan, kalian hendak pulang, ya, kalian bisa berdoa, "Tuhan, tolong hujannya berhenti supaya saya bisa pulang." Ya, seperti itu anak-anak. Jadi pada saat kalian kayaknya sepertinya membutuhkan sesuatu lah, kalian bisa ungkapkan. Jadi bukan cuma pada saat mungkin di rumah, oh iya ada doa pagi, kemudian ada doa malam, kemudian ada doa makan. Seperti itu, bukan seperti itu. Tetapi setiap saat kalian mungkin membutuhkan Tuhan, kalian bisa ungkapkan doa. Walaupun tadi semua pendek doang, ya, cuma menyampaikan, "Tuhan, betapa indah ciptaanmu. Tuhan, jangan marah ya." Ya, seperti itu. Itu sudah merupakan doa ya anak-anak kalian karena kalian sudah bercakap, sudah ngobrol dengan Tuhan. Ya, itu ya. Jadi doa spontan itu seperti itu ya anak-anak, bisa kalian ucapkan langsung dan tidak perlu panjang ya, cukup pendek saja. Baik, selanjutnya kita akan lihat ada di buku kalian halaman 142. Halaman 142. Oke, coba kita lihat. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang Santa Teresia. Ya. Kapan Santa Teresia berdoa? Ayo anak-anak, kita lihat tadi. Ya, di doa Santa Teresia dikatakan bahwa Teresia sudah sejak kecil. Ya, jadi bisa dikatakan kapan Santa Teresia berdoa? Berarti sejak kecil. Ya, dia sudah berdoa. Kemudian yang kedua, apa saja doa-doa yang diungkapkan Santa Teresia? Tuliskan. Ya, jadi berdasarkan dari yang kalian baca ataupun di buku cetak kalian, tuliskan doa-doa yang diungkapkan Santa Teresia. Ya, di sini Ibu bisa lihat satu pertama, betapa indahnya ciptaanmu ya Tuhan. Ya, untuk mengungkapkan syukur atas keindahan bunga dan kupu-kupu dan burung juga. Kemudian ada lagi doa yang kedua, "Tuhan jangan marah sama Teresia, lindungilah aku." Ya, seperti itu pada saat guntur ya.
Kemudian pada saat dia melihat pelangi, dia berdoa, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Kemudian pada saat dia bermain, dia berdoa juga kepada Yesus. "Yesus, Engkau tentu suka bermain. Saya mau jadi bolamu. Kalau Engkau, saya senang sekali." Ya seperti itu. Jadi ada satu, dua, ada 4 doa, ya, 4 doa yang disampaikan oleh Teresia dalam bacaan ini ya, seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, apa teladan yang dapat kamu ikuti dari Santa Teresia? Apa teladan yang dapat kamu ikuti dari Santa Teresia? Nah, coba apa teladannya anak-anak? Ya, teladannya yaitu jadi seperti yang tadi Ibu katakan, setiap saat apa yang kamu ingin ungkapkan syukur atas ciptaan Tuhan ataupun apa yang ingin kamu butuhkan pada saat itu bisa kalian lakukan doa secara spontan. Ya, jadi teladan Santa Teresia bahwa kalian bisa mengikuti Santa Teresia untuk berdoa setiap saat dan kapanpun. Ya, untuk berdoa setiap saat dan kapanpun. Ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut lagi. Ya, ada juga di buku cetak kalian. Nah, ini adalah tentang doa yang jujur dan tulus. Ya, ada di buku cetak kalian halaman 143. Halaman 143. Nah, di halaman 142 juga di sini ada tentang doa afung ya. Doa afung kalian bisa baca juga ya. Kalian bisa baca lagi di rumah ya tentang doa afung. Ya, yang pada dasarnya intinya sama ya, tentang mengungkap tentang doa spontan juga. Nah, kita akan lihat Injil Matius 6 ayat 5 sampai 8 ya. Jadi kita akan lihat tentang apa yang dikatakan Tuhan tentang doa yang jujur dan tulus. Kita bisa baca bersama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, anak-anak, jadi ini apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang doa yang jujur dan tulus. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, kalau seandainya kita berdoa, di sini dikatakan bahwa kita jangan dilihat banyak orang ya, tapi harus berdoanya yang di dalam kamar, di dalam pintu yang tertutup, ya. Ya anak-anak memang harusnya seperti itu. Tetapi kan saat ini kita kan juga lihat bahwa kita bisa juga lakukan doa itu di rumah ibadat ya, di gereja bersama-sama dengan orang lain. Nah, berarti kalau kita bersama-sama dengan orang lain, itu jelas kita akan dilihat orang bahwa kita sedang berdoa. Yang dimaksudkan Tuhan bukan seperti itu. Ya, yang dimaksudkan Tuhan adalah kadang-kala ada cuma satu orang, ya, hanya satu orang saja dia berdiri di tikungan atau mungkin di depan rumahnya supaya dilihat orang bahwa dia sedang berdoa. Ya seperti itu yang tidak dikehendaki. Tapi kalau misalnya kita berdoa bersama-sama seperti mungkin di lingkungan, di rumah tetangga atau juga mungkin di gereja, yaitu tidak, istilah kata tidak termasuk apa yang Tuhan katakan ini di sini ya. Jadi memang kita harus berkumpul bersama kalau memang seperti itu untuk berdoa. Tapi jika kamu berdoa sendiri, ya hendaknya itu
kamu bisa lakukan mungkin di rumah, di dalam kamar kamu, ya, di dalam pintu yang tertutup, ya seperti itu. Tapi bisa juga, maaf kalau mungkin memang kamarnya barengan dengan orang lain atau sama-sama dengan orang lain, ya bisa jadi juga mungkin tidak bisa sendiri, ya tetap akan dilihat orang. Tapi pada dasarnya intinya yang Tuhan minta adalah bahwa jangan kamu hanya ingin orang lihat bahwa kamu itu berdoa. Jadi seolah-olah tuh kamu tuh seolah-olah baik ya. Seolah-olah kamu tuh ingin melihatkan kepada orang lain, "Duh, lihat tuh, saya tuh adalah orang yang baik. Saya tuh orang yang taat pada Tuhan." Jangan. Jangan seperti itu. Intinya sih seperti itu. Ya, kalaupun kalian berdoa dilihat orang nggak masalah sebenarnya. Tetapi asal jangan kalau kalian dilihat orang tuh kalian berdoa dilihat orang ada tujuannya supaya orang lihat, oh iya kamu itu baik, kamu itu taat, ya suka berdoa. Jangan seperti itu yang tidak Tuhan kehendaki, ya. Maka dikatakan kalau bisa, tadi Ibu katakan kalau memang mau berdoa memang dalam keinginan kalian sendiri, ya secara spontan, secara tadi dikatakan jujur dan tulus bahwa kalian memang saat itu mau berdoa. Jadi bukan karena mau dilihat orang. Ya, seperti itu anak-anak. Baik, dikatakan juga di sini bahwa kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Ya, jangan panjang-panjang. Tapi ada, Bu, yang doanya tuh panjang-panjang, Bu. Ya, bahkan mungkin menggunakan kata-kata yang indah. Itu nggak boleh juga ya, Bu. Ya, bukan tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh, itu juga boleh. Karena mungkin saja itu memang keluar dari hatinya yang jujur dan tulus, ya. Jadi dia memang ingin memuji Tuhan. Dia memang ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati dia kepada Tuhan. Ya, mungkin seperti itu, ya. Tapi tadi Ibu katakan kan bahwa tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Jadi jangan sampai nanti ada pemikiran bahwa doa yang singkat, doa yang pendek, mungkin doa juga yang dengan kata-katanya yang kurang bagus itu nggak berkenan pada Tuhan. Jangan juga seperti itu. Ya, jadi intinya mau doanya panjang ataupun doanya hanya singkat seperti tadi ya Santa Teresia itu singkat saja, itu tetap sama ya, akan berkenan kepada Tuhan kalau memang jujur dan tulus. Ya, kalau memang jujur dan tulus. Jadi jangan sampai hanya untuk menyombongkan. Contohnya doa yang panjang ya, yang panjang dengan kata-kata yang indah, terus didengerin lagi ke banyak orang atau ke orang lain hanya untuk menyombongkan diri nih. Saya bisa loh membuat doa yang panjang dengan kata-kata yang bagus. Nah, saya hebat. Jangan seperti itu. Ya, jadi intinya jangan seperti itu. Kalaupun kita mau berdoa panjang dengan kata-kata yang bagus, itu memang jujur dan tulus. Apa yang akan kita sampaikan itu kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar supaya orang tahu bahwa kamu itu pintar membuat doa yang bagus, pintar berkata-kata doa dengan kata-kata yang indah. Ya, itu Tuhan tidak akan berkenan ya anak-anak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau memang ada yang bisa seperti itu silakan. Ya, mungkin dia punya talenta, punya kemampuan untuk mengungkapkan doa dengan kata-kata yang indah dan panjang. Silakan. Tapi tadi sekali lagi Bu katakan jangan sampai itu hanya untuk kesombongan diri kamu, ya, seperti itu. Dan untuk anak-anak mungkin yang juga, Bu, doa saya cuma bisa seperti ini. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Itu juga bagus kan? Karena tadi Ibu katakan, Tuhan katakan yang penting jujur dan tulus dari hati kamu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi semuanya itu bisa dikatakan juga adalah termasuk dalam doa spontan ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, kita akan lihat rangkuman dari materi kita hari ini. Yang pertama, doa spontan adalah doa yang secara langsung kita sampaikan, yang keluar dari dalam hati, jujur, tulus, dan mengungkapkan situasi, perasaan, serta pengalaman nyata yang kita hadapi saat itu. Kedua, doa yang berkenan di hadapan Allah bukan doa yang panjang dan dengan kata-kata yang indah. Doa yang berkenan pada Tuhan adalah doa yang jujur dan tulus yang keluar dari dalam hati kita. Ketiga, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini menunjukkan kedekatan antara Yesus dengan Bapanya.
Ketika merasa sedih, membutuhkan bantuan, merasa ditinggalkan, merasa takut atau hendak memulai pekerjaan, Yesus selalu berdoa. Dengan berdoa, Yesus mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa. Keempat, hal itu ditunjukkan pula oleh Santa Teresia dan Afung. Afung yang tadi ya anak-anak, di halaman 142 buku cetak kalian, cuman ibu tidak baca karena takut materinya terlalu panjang, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Mereka memandang Tuhan sebagai sahabat, sebagai Bapa yang selalu dekat, pribadi yang akrab dan pribadi yang setia mendengarkan semua isi hati mereka. Dan yang kelima dalam Matius 6 ayat 7-8 Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah lihat Yesus pun ya seperti nomor 3 dalam setiap saat, ya pada saat dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan Bapa, Yesus selalu berdoa. Ya, anak-anak, baik kita akan lihat ya tujuan pembelajaran. Jadi kalian sudah tahu ya arti berdoa tadi yang ibu katakan bisa sebagai ungkapan iman kalian, bisa juga sebagai cara kalian bercakap-cakap dengan Tuhan atau dengan Allah. Kemudian bentuk-bentuk doa. Nah tadi ibu udah ungkapin yang pertama ya, bentuk-bentuk doanya bisa doa bersama, ya, kemudian doa syukur, kemudian juga bisa doa pribadi, bisa juga doa spontan, bisa juga doa permohonan, itu merupakan contoh-contoh bentuk doa ya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan doa secara pribadi. Jadi diharapkan nanti apa yang melalui penjelasan ini kalian tidak ragu lagi untuk bisa berdoa secara pribadi ya, untuk bisa berdoa secara pribadi diungkapkan kepada Tuhan seperti apa yang tadi disampaikan, sesuai dengan kebutuhan kalian boleh, sesuai dengan apa yang mungkin kalian lihat atau yang kalian terima bisa. Silakan lakukan itu dengan doa, ungkapkan dengan doa. Nah, yang terakhir adalah diharapkan kalian dapat melaksanakan doa pribadi ya, melaksanakan doa pribadi. Jadi semoga dengan pelajaran doa spontan ini kalian bisa lebih dekat dengan Tuhan dalam setiap saat dalam kehidupan kalian baik suka maupun duka, sehingga kalian bisa melaksanakan ya, mempraktekkan doa pribadi ini. Jadi tadi ibu katakan gak usah panjang-panjang ya, seperti yang Santa Teresia sudah contohkan, hanya sekedar mengungkapkan oh Tuhan betapa indah ciptaanmu, itu sudah berdoa. Atau tadi oh Tuhan terima kasih saya dapat nilai bagus, itu sudah berdoa ya anak-anak. Baik anak-anak, semoga apa yang ibu sampaikan materi ini cukup jelas dan kalian pahami ya. Ibu berharap semoga untuk pelajaran ini kalian bisa benar-benar mempraktekkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam setiap saat. Ya, baik. Nanti mungkin selanjutnya kita akan bertemu kembali untuk membahas materi-materi persiapan untuk ulangan PAT ya anak-anak, soal-soal untuk persiapan ulangan PAT nanti setelah kita habis libur ya. Setelah kita habis libur, karena nanti kita akan libur untuk Lebaran atau Idul Fitri. Jadi nanti setelah itu ya. Dan ibu berharap semoga kalian tetap bisa mengikuti video pembelajaran yang diberikan oleh ibu ya. Jadi jangan sampai tidak menonton, karena di sini adalah penjelasan materinya justru pentingnya di sini ya anak-anak. Baik, kita akan akhiri pelajaran kita kali ini. Seperti biasa kita akan tutup dengan doa. Kita belajar doa spontan ya. Kalian juga bisa belajar ya. Kita sama-sama berdoa. Nah, mungkin kalian bisa berdoa secara spontan pada saat ini, apa yang kalian alami silakan ya. Ibu akan berdoa juga tentang apa yang ibu rasakan saat ini. Baik, kita lipat tangannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, sehingga saat ini kami boleh memberikan pelajaran kepada anak-anak kami, walaupun hanya melalui video ini. Bapa, semoga apa yang kami ajarkan dapat diserap dengan baik oleh anak-anak kami, sehingga dapat dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Doa ini kami panjatkan padamu Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, sekali lagi Ibu sampaikan, kalaupun misalnya kalian tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang indah atau kata-kata yang baik, tidak apa-apa ya. Nah, karena kan juga kalian lagi belajar. Nah, tidak apa-apa. Jadi tidak usah takut, oh Tuhan nanti nggak dengar doa saya. Tidak, karena Tuhan pasti sudah tahu kok apa yang ingin kalian ungkapkan. Nah, baik, Ibu ingin mengingatkan juga kepada kalian, jaga selalu kesehatan, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan jika keluar rumah, memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, dan kalau bisa menghindari kerumunan ya anak-anak ya. Semoga kita berdoa, semoga virus ini segera berakhir, sehingga kita dapat kembali bersama-sama sekolah ya, bersama-sama sekolah dan bertemu secara bertatap muka langsung ya anak-anak. Yang walaupun mungkin kita doakan juga ada rencana Juli ini kita sudah akan tatap muka, semoga itu juga bisa terlaksana ya anak-anak. Baik, sampai di sini materi kita, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa anak-anak. Dah.